guys, apa kabarnya hari ini? Semoga ada hati dan dompet yang terisi. Kembali lagi bersama aku Ade, biar akrab panggil saja Ade Warta. Kawan-kawanku yang terhormat, buah durian, buah pepaya, lain bentuk, lain pula rupa. Kalau kalian sudah bersedia menontonnya, mari kita masuk ke judul narasinya. Pemilik leluhur timnas nenek moyang Belanda yang pernah hidup di Indonesia, pemain Belanda rela memperkuat timnas Indonesia. Sekedar histori dan mengenang masa lalu, Indonesia pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Setiap pertempuran pasti meninggalkan kenangan. Itulah terjadi terhadap para pemain Eropa yang bermain di Liga Belanda. Mereka merasa terpanggil untuk membela Ibu Pertiwi di Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi leluhur kami di Indonesia, kami siap membela timnas Indonesia, kata salah seorang gelandang sepak bola yang bermain di Liga Belanda. Seperti diketahui, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bisa lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai finish sebagai runner-up grup F. Namun perjalanan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong tidak mudah karena ditunggu oleh tim elit dunia seperti Jepang dan Korea. Jepang, Iran, Korea Selatan hingga Arab Saudi siap menjegal ambisi timnas Indonesia yang datang sebagai tim kuda hitam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi kita pecinta Indonesia jangan berkecil hati, karena pelatih dan legenda Asia mengungkapkan perasaannya bahwa timnas Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata di level regional. Meski mendapat banyak pujian, namun timnas Indonesia tidak boleh terlena dengan hal itu dan harus mempersiapkan tim sebaik mungkin. Selain striker, timnas Indonesia tampaknya masih membutuhkan gelandang petarung di lini tengah yang selama ini hanya diisi oleh Ivar Jenner dan Tom Haye. Ivar Jenner dan Tom Haye belum mempunyai pelapis sepadan, bahkan ketika keduanya tidak dimainkan, timnas Indonesia terlihat cukup kewalahan. Situasi inilah yang memungkinkan Sintayong untuk mencari gelandang tengah lagi, khususnya yang bermain di Eropa untuk timnas Indonesia. Lantas, siapa gelandang Belanda yang ingin membela timnas Indonesia? Yang pertama, Xavi Wojtka. Xavi Wojtka sempat mendapat panggilan Sintayong untuk bela timnas Indonesia Piala Dunia U20 lalu. Namun batal karena dia telah dipanggil Belanda U18. Bahkan baru-baru ini Xavi Wojtka juga menemukan Indra Safri untuk timnas Indonesia U20 meski akhirnya ia tak disertakan ke turnamen Toulon. Padahal performanya di level klub bersama SC Heerenveen U21 cukup apik usai mencetak 7 gol dari 19 penampilan di Liga Belanda musim ini. Walau telah bermain 2 kali untuk Belanda U18, Xavi Wojtka belum pernah dipanggil ke tim senior dan situasi ini bisa membuatnya pindah ke timnas Indonesia. Dua, Jairo Redwolf. Gelandang petarung milik Crystal Palace ini pernah secara terbuka mengutarakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia di media sosial. Keinginan ini disambut baik oleh EXO PSSI Husani Abdul Ghani yang mengatakan kalau Jairo Redwolf masih punya darah Indonesia, tepatnya dari Ambon. Apabila Jairo Redwolf jadi bergabung, maka dia akan mengisi lubang di sektor gelandang bertahan timnas Indonesia yang selama ini dicari Sintayong. Jairo Redwolf belum lama ini dikonfirmasi bakal hengkang dari Crystal Palace, tapi dia tampaknya masih akan bermain di Premier League musim depan.
3. Julian Urip. Jika mengecek riwayat keturunan Julian Urip, maka pemain muda kelahiran Belanda itu masih punya garis keturunan Indonesia, tepatnya Jawa. Julian Urip yang kini bermain untuk AZ Alkmaar diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Timnas Indonesia sebetulnya pernah mendidik Julian Urip untuk Piala Dunia U20, namun kalah cepat dari Belanda yang memilihnya bergabung. Jelang Euro U17 2023, wajar rasanya Julian Urip menjadi rebutan Timnas Indonesia dan Belanda. Pasalnya ia tampil luar biasa bersama AZ Alkmaar U18 dengan koleksi 4 gol dan 1 assist dari 10 laga. Demikian Ade Warta, jangan lupa like, comment, and subscribe.